Madiun dikenal secara lokal sebagai pemberontakan PKI 1948 adalah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia yang memproklamasikan diri dan kelompok oposisi Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Latar belakang dari pemberontakan ini yang pertama karena ketidakpuasan terhadap kabinet Hatta dan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet Hatta menerapkan kebijakan nasionalisasi angkatan bersenjata yang mengurangi jumlah tentara. Kebijakan ini tidak disukai oleh sebagian besar anggota TNI yang berafiliasi dengan kelompok Amir Syarifuddin. Selanjutnya, Amir Syarifuddin yang berhaluan kiri jatuh dari kursi Perdana Menteri akibat kebijakan perjanjian Brasil yang dinilai merugikan Indonesia karena wilayahnya semakin sempit. Yang kedua, proklamasi dan propaganda dengan ambisius politik. Kelompok komunis sering menyebarkan propaganda bahwa Indonesia berada di bawah kendali Amerika Serikat dan anti-kapitalis. Mereka juga membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR sebagai wadah perlawanan terhadap pemerintahan. Ditambah dengan keinginan Rousseau terhadap konsep jalan barunya ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Soviet yang berideologi komunis. Peristiwa ini antara lain yaitu 1. Rousseau, tokoh utama pemberontakan dan ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ia kembali dari Uni Soviet dan membawa kebersamaan baru untuk Indonesia. Yang kedua, Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia yang kecewa setelah kabinet bergabung karena perjanjian Brasil. Ia kemudian bergabung dengan Rousseau dan menjadi salah satu pemimpin pemberontakan. Pemberontakan kan 2 pihak utama. Yang pertama, pihak pemberontak terdiri dari anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI, Front Demokrasi Rakyat atau FDR, dan beberapa satuan tentara yang setia kepada Amir Syarifuddin. Yang kedua, pihak pemerintah Republik Indonesia terdiri dari tentara TNI dan pasukan sipil yang setia. Selanjutnya, jalannya konflik. Pemberontakan ini berpusat di Madiun, Jawa Timur. Namun, dampaknya juga menyebar ke kota-kota sekitarnya seperti Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Madiun menjadi pusat karena disitulah para pemberontak mendirikan pemerintahan baru mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad dan saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan dari Islam atau tentara Islam Indonesia. Yang pertama yaitu reformasi. Pertama dimulai pemberontakan DITI bergantung pada wilayahnya. Di Jawa Barat, pemberontakan dipimpin Kartosuwiryo dimulai pada 7 Agustus 1949 dengan proklamasi NII. Sementara di Aceh, pemberontakan Daud Bere dimulai pada 21 September 1953. Pemberontakan di daerah lain seperti Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Hatta dimulai pada 23 Agustus 1949. Yang kedua adalah latar belakang matematik. Latar belakang terjadinya DITI di Indonesia yaitu beragam, tetapi intinya adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan keinginan untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau NII yang berujung pada pemberontakan bersenjata. Di Jawa Barat, ketidakpuasan disebabkan oleh perjanjian Renville yang menguntungkan Belanda dan membuat pasukan RI harus keluar dari wilayah Jawa Barat. Di daerah lain seperti Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, faktor penyebabnya juga beragam. Mulai dari kekecewaan atas kebijakan pemerintah hingga keinginan untuk mempertahankan otonomi daerah dan menjalankan syariat. Yang ada tokoh sentral dalam pemberontakan DITI adalah SN Kartosuwiryo di Jawa Barat, dengan tokoh-tokoh lain seperti Daud Bere di Aceh, Amir Hatta, dan Kiai Semarang di Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Tokoh-tokoh ini memimpin gerakan di daerah masing-masing
dengan tujuan menjadikan negara Islam Indonesia atau NI atau menuntut hak-hak di daerah mereka. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa DITI meliputi kelompok pemberontakan Darul Islam oleh tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh di berbagai daerah seperti SMK Sudiryo, Jawa Barat, Daud Dudung, Aceh, Amir Hatta, Jawa Tengah, Bahar Musafar, Sulawesi Selatan, dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Serta pemerintah Republik Indonesia yang berusaha memadamkan pemberontakan melalui operasi militer dan diplomasi. Selain itu, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut juga ikut terlibat, baik sebagai korban kekerasan pemberontakan maupun sebagai pelipur atau pihak yang membantu penangkapan pemberontakan. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil merupakan salah satu peristiwa sejarah setelah Indonesia merdeka. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini menjadi ancaman serius bagi persatuan Indonesia pada masa awal berdirinya negara. Pembubaran negara Pasundan dan Indonesia Serikat. APRA ingin mempertahankan bentuk federal yang merupakan ciptaan Belanda melalui penjajah Belanda. Selain itu, APRA yaitu Pimpinan Raymond Sterling menuntut agar pasukannya diakui sebagai tentara resmi di negara Pasundan. Dengan demikian, pemberontakan ini lahir dan kepentingan mempertahankan federalisme dan menolak kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah Kapten Raymond Sterling, seorang mantan perwira Belanda yang memimpin APRA. Dia dikenal keras dan tegas dalam tindakannya. Selain itu, Sultan Hamid II yang diduga ikut terlibat dalam perencanaan pemberontakan. Di pengetahuan pemerintah, terdapat aktif atau angkatan perang Republik Indonesia yang berperan penting dalam menghadapi dan mengupas gerakan APRA. Pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain APRA sebagai pelaku pemberontakan, pemerintah APRI dan APRI sebagai pihak yang mengupas, serta pemerintahan negara Pasundan yang wilayahnya dijadikan basis pergerakan. Selain itu, Belanda juga memiliki keterlibatan tidak langsung karena mendukung keberlangsungan sistem federal yang menjadi alasan utama pemberontakan APRA. Perkenalkan, saya Salsabila Rizky. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemberontakan Andi Aziz. Jadi pemberontakan Andi Aziz ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan yang pada saat itu adalah ibu kota negara Indonesia Timur. Peristiwa ini muncul dalam masa transisi setelah Indonesia merdeka ketika Republik Indonesia Serikat atau RIS baru saja dibentuk dan pemerintah pusat berusaha mengintegrasikan seluruh daerah untuk kembali ke dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Pada tahun 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Salah satu bagian RIS yaitu Negara Indonesia Timur, yaitu NIT yang berpusat di Makassar. Namun, sebagian rakyat tidak menyetujui adanya RIS dan ingin kembali kepada NKRI. Pada akhirnya, pemerintah pun membubarkan NIT dan memutuskan untuk semua daerah melebur kepada NKRI. Lalu selanjutnya di sini ada tokoh utama yaitu Andi Aziz. Kapten Andi Aziz, dia adalah seorang perwira asal Sulawesi Selatan yang sebelumnya bertugas di KNIL, Koninklijke Nederland Indisch Leger, tentara kolonial Belanda. Beliau memimpin jalannya pemberontakan untuk mempertahankan NIT. Selanjutnya di sini ada pihak yang terlibat. Yang pertama ada pihak yang memberontak, yaitu terdiri dari pasukan Andi Aziz, sebagian besar terdiri dari mantan tentara KNIL yang masih setia padanya. Dan selanjutnya di sini juga ada pemerintah, yaitu Presiden Soekarno, Perdana Menteri Muhammad Natsir, dan pasukan APRIS di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilang. Dan ada juga masyarakat Sulawesi Selatan yang terbelah menjadi dua bagian, yang sebagian mendukung Andi Aziz karena dianggap membela orang daerah, dan sebagian menolak karena ingin bergabung kepada NKRI. Lalu di sini tuh ada jalannya konflik. Peristiwa ini tuh berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan, yang pada waktu itu merupakan ibu kota negara Indonesia Timur.
Makassar menjadi lokasi penting karena posisinya strategis dan menjadi pusat kekuatan militer ex-KNIL di wilayah timur Indonesia. Kejadian itu tuh berawal karena kebijakan yang tidak diterima oleh semua pihak. Jadi para elit NIT, mantan pejabat dan sebagian ex-KNIL, Koningin Nederland Indesleger, merasa kedudukannya terancam. Jadi Andi Aziz yang memimpin pasukan Makassar menolak masuknya tentara APRIS dari Jawa ke Sulawesi. Ia beranggapan bahwa tentara Jawa tidak memahami kondisi daerah Sulawesi dan malah bisa merugikan orang-orang Sulawesi. Dengan alasan itu, Andi Aziz menggerakkan pasukannya untuk merebut kekuasaan di Makassar dari tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Presiden Soekarno memerintahkan Andi Aziz datang ke Jakarta untuk memberikan penjelasan. Tetapi awalnya Andi Aziz ini menolak. Tapi akhirnya Andi Aziz menyerahkan dirinya pada tanggal 26 April 1950 di Jakarta. Setelah penangkapannya, pasukan kolonial Alex Kawilang berhasil mengambil alih Makassar. Dengan demikian, gerakan ini berakhir dan Sulawesi Selatan resmi berada di bawah kendali pemerintah pusat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Adnia Zahra akan memaparkan materi mengenai RMS atau Republik Maluku Selatan. Proklamasi Republik Maluku Selatan terjadi pada tanggal 25 April 1950. Puncak pemberontakan ini terjadi sekitar tahun 1950 dan berakhir pada tanggal sekitar November 1950 ketika pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi militer. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan ini dikarenakan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat Maluku terhadap penggabungan antara wilayah Maluku Selatan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya dualisme pemikiran masyarakat Ambon, serta Sumokil dan pendukungnya merasa mereka sudah cukup kuat dalam segi politik, ekonomi maupun geografis untuk berdiri sendiri. Lalu yang terakhir, adapun tokoh penting yang terlibat dalam pemberontakan ini, diantaranya ada Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang berperan sebagai tokoh utama yang menjabat sebagai Presiden RMS. Lalu ada Johannes Hermanus Manuhetu sebagai kepala daerah yang memproklamasikan. Lalu yang terakhir ada Andi Aziz sebagai mantan perwira Minang. Nah, lalu ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada pasukan mantan Kinil dan pemerintah Maluku Selatan melawan pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pasukan APRI atau yang sekarang lebih dikenal dengan TNI. Nah, selanjutnya ada lokasi kejadian. Pusat kejadian ini terjadi di Ambon dan ibu kota Maluku Selatan serta pulau-pulau sekitarnya seperti Seram dan Buru. Lalu juga terjadi di markas pusat RMS. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahril Fakim akan sedikit menjelaskan mengenai pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah PRRI dan Permesta. PRRI dan Permesta merupakan dua pemberontakan yang terjadi di dua wilayah besar Indonesia, yaitu PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang terjadi di Pulau Sumatera dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta yang terjadi di Sulawesi. Selanjutnya, kedua pergerakan ini dilatar belakangi oleh satu hal yang sama, yaitu ketimpangan ekonomi, di mana di sini pemerintah terlalu melakukan Jawa sentris atau tidak adilnya ekonomi kepada pulau-pulau lain. Padahal daerah lain menyumbangkan pendapatannya kepada negara pusat. Baik, untuk tokoh dari PRRI, di sini ada Ahmad Hussein selaku salah satu pemimpin dan salah satu tokoh yang memproklamirkan berdirinya PRRI ini. Sementara itu, di Permesta ada tokoh bernama Fenji Samuel, yang dimana beliau adalah mantan perwira yang juga menjadi tokoh penting untuk memproklamirkan perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Selanjutnya untuk pihak terlibat, di PRRI ini ada sekitar 12-15 ribu pasukan, ditambah juga sukarelawan dari Permesta. Sementara di Permesta adanya ribuan mantan Kenil, dan di pihak pemerintah adanya menggunakan APRI atau yang sekarang disebut dengan TNI.
Baik, untuk dari pihak yang terlibat, PRRI memiliki keterlibatan sekitar 12 sampai 15 pasukan, ditambah juga sukarelawan dari Permesta. Untuk pemerintahnya sendiri, ada ribuan mantan senior dan ada juga dugaan dibantu oleh agen intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA. Sementara untuk pemerintah, di sini ada ABRI atau yang kita kenal sekarang dengan TNI ikut juga terlibat dalam penumpasan dua galaksi ini. Dalam rangka konflik ini dimulai pada tanggal 20 Desember 1956, di mana Dewan Banteng berhasil didirikan oleh salah satu prakarsanya adalah Ahmad Hussein. Yang di mana di awal 1998 Dewan Banteng ini sempat memberikan usulan kepada pemerintah pusat, namun ditolak. Dan di tanggal 15 Februari 1998 berdirilah PRRI. Selanjutnya untuk Permesta resmi diproklamasikan pada tanggal 2 Maret 1957 dan di dalam teks proklamasinya tidak ada maksud untuk berpisah dari NKRI. Dan di bulan April tahun 1998 pemerintah pusat melancarkan operasi 17 Agustus yang dipimpin Ahmad Yani, yang dimana operasi ini berhasil dengan mudah untuk menumpaskan PRRI. Sementara itu di Permesta, pemerintah pusat melaksanakan operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rutniko. Dengan salah satu peristiwa pentingnya adalah tertembaknya pesawat Permesta oleh APRI. Demikian presentasi mengenai pemerintahan PRRI Permesta. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.